Standar operasional prosedur perkerasan beton semen. Yang dimaksud dengan perkerasan beton semen adalah struktur yang terdiri dari plat beton semen yang bersambung atau tidak menerus, tanpa atau dengan tulangan, atau menerus dengan tulangan, terletak di atas tanah dasar atau fondasi bawah, tanpa atau dengan pengaspalan sebagai lapis penutup permukaan. Persyaratan dan ketentuan. Persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Toleransi dimensi. Toleransinya mencakup pengukuran ketinggian atau leveling dan penggunaan crown template dan straight edge 3 meter. Pemeriksaan ketinggian untuk menetapkan ketebalan plat dengan jarak poros ke poros maksimum 10 meter. Syarat-syarat dinyatakan dalam tabel berikut. Jaminan kualitas. Jaminan kualitas harus memenuhi standar AAS HTO T97 kekuatan lentur beton, AAS HTO M54 batang baja jaring batang baja tulangan yang difabrikasi untuk beton, AAS HTO M254 yaitu batang dowel berlapis plastik jenis A. Pengajuan kesiapan kerja. Pemberitahuan tertulis kepada direksi pekerjaan minimal 24 jam sebelum pencampuran atau pengecoran. Mengirimkan contoh seluruh bahan, rancangan campuran dan gambar detil perancah 30 hari sebelumnya. Pengujian kuat tekan beton minimum berumur 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari setelah pencampuran dengan menyertakan laporan tertulis. Penyimpanan dan pengamanan bahan-bahan. Penyimpanan semen di tempat tahan cuaca, kedap udara dengan lantai kayu yang lebih tinggi dari tanah dan ditutup lembar polietilen atau plastik. Semen harus ditutup plastik. Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi ketentuan. Perbaikan meliputi perubahan proporsi campuran beton untuk sisa pekerjaan, tambahan perawatan pada struktur yang pengujiannya gagal, dan perkuatan atau pembongkaran menyeluruh atau sebagian. Bila terjadi perbedaan pendapat, maka dilakukan pengujian ulang dengan biaya ditanggung oleh kontraktor. Pengendalian lalu lintas. Penyiapan bahan. Semen. Semen Portland memenuhi AAS HTO M58. Digunakan hanya satu merek semen kecuali diperkenankan oleh direksi pekerjaan. Air yang digunakan dalam pencampuran harus bersih dan bebas dari bahan-bahan organik seperti minyak, garam, asam, alkali, gula, dan bahan organik lainnya. Juga memenuhi persyaratan AAS HTO T26. Air yang diketahui bermutu dapat diminum, dapat dipakai tanpa pengujian. Agregat. Sifat-sifat agregat. Agregat bebas bahan organik sesuai SNI 032816-1992 dan sifat-sifat lainnya sesuai tabel berikut. Gradasi agregat. Gradasi agregat kasar dan halus harus sesuai dengan tabel berikut. Ukuran partikel terbesar agregat kasar tidak lebih dari 3/4 jarak minimum antar baja tulangan, atau antar baja tulangan dan acuan, atau celah lainnya di mana beton dicor. Bahan tambahan. Penggunaan plastisator atau lainnya harus seizin tertulis direksi pekerjaan dan memenuhi AAS HTO M154 atau M194. Bahan tambahan yang mempercepat dan mengandung kalsium klorida tidak boleh dipergunakan. Membran kedap air. Lapisan bawah kedap air adalah lembar plastik kedap 125 mikron dan tidak tergenang dengan overlap minimum 300 mm. Lapisan ini tidak boleh digunakan di bawah perkerasan jalan beton bertulang menerus. Tulangan. Tulangan baja berupa anyaman baja berprofil atau berulir seperti pada gambar. Tulangan anyaman kawat baja memenuhi AAS HTO M55 dan disediakan dalam lembaran datar. Jaringan batang baja memenuhi AAS HTO M54. Batang baja untuk dowel berupa batang bulat biasa sesuai AAS HTO M31. Batang-batang dowel berpelapis plastik yang memenuhi AAS HTO M254
dapat digunakan. Batang pengikat atau tie bar sesuai AAS HTO M31. Bahan-bahan untuk sambungan. Bahan-bahan pengisi siar muai. Sesuai AAS HTO M153 atau M213. Bahan dilubangi untuk dilalui dowel. Ujung-ujung berbatasan yang diperkenankan diikat satu sama lain dan dikokohkan dengan jepretan kawat atau stapling atau penyambung atau pengikat lain yang disetujui. Bahan penutup sambungan atau joint sealant berupa expanded plastik, senyawa gabungan bitumen keras grade 99 yang dituang panas, atau bahan serupa. Bahan primer sambungan direkomendasikan pabrik pembuat bahan penyegel yang bersangkutan. Penyiapan peralatan. Mesin pencampur dan tangki air. Mesin pencampur harus dijalankan secara mekanis. Tangki air. Tangki air harus dilengkapi alat ukur akurat untuk mengendalikan jumlah air untuk pencampuran beton. Truk mixer. Truk mixer harus tidak menimbulkan segregasi partikel kasar dan halus. Mesin penghampar beton. Mesin penghampar dengan alat penggetar untuk menghilangkan prapemadatan akibat pengendapan beton akibat ketinggian dan ketebalan pengecoran. Mesin dipasang pada rel agar elevasi permukaan beton yang dicetak sama untuk kedua arah lintasan dan dilengkapi pisau perata, kayuh atau perlengkapan berputar dan sistem pemadatan baik vibrasi maupun penumbukan. Alat penyelesai atau perata. Dilengkapi batang perata berpenampang persegi membentang sepanjang seluruh lebar pelat dengan berat minimal 170 kg per meter. Batang perata ditunjang pada rel dengan kontrol ketinggian minimal pada 4 titik. Batang penggetar celup. Digunakan pada tempat-tempat yang tidak dapat dicapai oleh penggetar mesin penghampar. Ketentuan sifat-sifat campuran. Ketentuan beton dan slump. Mutu beton minimal kelas K350 kecuali jika diarahkan lain. Kuat tekan karakteristik beton sesuai tabel berikut atau dengan pengujian The Third Point AAS HTO T97 nilai kuat lentur karakteristik minimal 45 kg per cm kuadrat. Nilai slump optimum dengan pengujian AAS HTO T199 antara 20-60 mm dengan toleransi plus-minus 20 mm. Proporsi campuran. Proporsi bahan dan berat penakaran mengacu BSP 114. Batasan proporsi campuran sesuai tabel berikut. Campuran percobaan. Kontraktor harus menentukan proporsi campuran dan bahan melalui campuran percobaan dengan jenis instalasi dan peralatan sama seperti untuk pekerjaan dan disaksikan oleh direksi pekerjaan. Persiapan lokasi pekerjaan. Pertama, beton ditempatkan langsung di badan jalan. Buat acuan atau patok-patok untuk pengukuran penyiapan badan jalan. Siapkan badan jalan dengan kemiringan melintang serta memanjang sesuai gambar kerja. Tonjolan dipotong, kekurangan ditambah untuk kemiringan dan kerataan sempurna. Padatkan badan jalan tersebut dan periksa kembali sehingga sesuai gambar kerja. Mintakan persetujuan. Beton ditempatkan pada membran kedap air. Lakukan penyiapan badan jalan. Mintakan persetujuan kepada direksi pekerjaan, gelar atau pasang lembaran membran kedap air, mintakan persetujuan kembali. Persiapan pemasangan acuan sisi untuk pengecoran beton. Pasang acuan sisi dengan ketentuan sebagai berikut. Bersihkan acuan sebelum dipasang agar didapatkan hasil pengecoran yang halus. Pasang acuan di masing-masing sisi pengecoran ditunjang 3 penopang setiap 3 meter. Acuan ini harus kokoh sehingga tidak terjadi gerakan ke segala arah. Permukaan acuan harus sedemikian sehingga nantinya permukaan plat hasil pengecoran
tidak berbeda lebih dari 5 mm terhadap alinyemen vertikal. Setiap sisi sambungan harus dipasang satu penjepit untuk mendapatkan sambungan yang kokoh. Sambungan tersebut harus tidak terputus di permukaan acuan. Mintakan persetujuan dari direksi pekerjaan. Persiapan mesin penghampar atau pengecor beton dan penyelesai atau perata permukaan. Pasang rel-rel untuk penempatan alat penghampar atau pengecor beton dan penyelesai atau perata permukaan. Karena alat pengecor dan penyelesai tersebut tidak boleh langsung berjalan pada acuan. Ikatkan rel tersebut pada acuan yang telah terpasang sehingga permukaan hasil pengecoran tidak berbeda lebih dari 5 mm terhadap alinyemen vertikal. Rel bisa juga dipasang terpisah terhadap acuan beton, asalkan pengecor dapat mengecor beton ke acuan dengan tepat. Tempatkan alat penghampar atau pengecor beton dan penyelesai atau perata permukaan pada rel yang disiapkan. Pekerjaan ini harus selesai paling lambat tengah hari sebelum pengecoran. Mintakan persetujuan untuk kesesuaian terhadap ketentuan dan pelaksanaan selanjutnya. Dowel dan tie bar. Pasang tulangan berupa anyaman baja berulir sesuai gambar kerja. Pasang batang baja untuk ruji atau dowel berupa batang bulat biasa. Lapisi bagian batang ruji yang bisa bergerak bebas dengan pencegah karat. Setelah kering, lapisi dengan bahan anti lengket, kemudian ujung ruji dipasang pelindung muai. Pasang ujung batang ruji yang dapat bergerak bebas dengan topi atau pelindung muai. Pasang batang pengikat berupa batang berulir. Penakaran dan pencampuran. Penakaran, pengangkutan, dan pencampuran harus sesuai dengan spesifikasi terkait. Bila digunakan beton siap campur atau ready mix concrete, pencampuran harus mengacu pada SNI terkait. Pelaksanaan pengecoran. Basahi acuan atau olesi minyak di sisi dalamnya. Lakukan pengecoran hanya campuran yang dicampur paling lama 1 jam setelah pencampuran dan tempatkan sedekat mungkin dengan posisi akhir. Operasikan mesin penghampar berpisau perata dan kayu berputar. Operasikan alat perata dalam arah melintang atau miring. Pemadatan pada plat-plat kecil bisa menggunakan balok penggetar berupa kayu bertapal baja. Angkat dan gerakan maju sedikit demi sedikit, tidak melebihi lebar balok. Ratakan permukaan plat menggunakan alat straight edge dengan panjang minimal 1,8 meter. Penggergajian sambungan kontraksi melintang. Penggergajian dilakukan secepatnya setelah beton mengeras maksimal 18 jam untuk mencegah keretakan. Penyelesaian permukaan pada masa awal setelah pelaksanaan. Lakukan pemberian alur atau grooving setelah proses penghamparan selesai. Pemberian alur menggunakan sapu kawat dengan lebar maksimal 45 cm, panjang 10 meter berukuran 32 gauss, dan jarak alur 20 mm serta kedalaman 3 mm. Perawatan. Lindungi permukaan perkerasan beton dari cuaca. Segera setelah proses grooving selesai menggunakan penutup dari kain goni, kain katun, atau lapisan pasir. Jaga agar kain penutup selalu basah, minimal untuk 5 hari. Apabila disetujui oleh direksi, dapat diganti dengan lapisan senyawa yang diaplikasikan dengan mesin penyemprot. Pembongkaran acuan. Lakukan pembongkaran acuan minimal 12 jam setelah beton mengeras. Perbaiki kekurangsempurnaan pengecoran dengan adukan semen dan agregat halus dengan perbandingan 1:2. Persyaratan permukaan. Lakukan pemeriksaan kerataan permukaan sebelum beton mengeras menggunakan straight edge 3 meter. Potong bagian yang berbeda 4-8 mm terhadap straight edge dan bongkar serta ganti bagian yang berbeda lebih dari 8 mm terhadap straight edge. Bagian yang dibongkar ini minimal adalah 3 meter. Pembukaan lalu lintas. Pembukaan lalu lintas diizinkan bila hasil pengujian dengan metode 3-point method menunjukkan kuat lentur minimum 90% dari kekuatan minimum umur 28 hari. Bila tanpa pengujian, lalu lintas tidak boleh dibuka sebelum 14 hari.